Halo, berjumpa lagi di Gabut Channel. Dan kali ini di pertemuan pertama ini kita akan ngebahas nih sebuah film yang berasal dari Indonesia yang berjudul Ajari Aku Islam. So, tanpa basa-basi lagi, lanjut langsung kita ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan tiga orang yang beretnis Tionghoa yang sedang beribadah di dalam sebuah kelenteng. Orang tersebut adalah ibu dan bapak sang pemeran utama, yaitu Kenny. Namun nampaknya si Kenny terlihat tidak ikut sembahyang. Ia hanya melihat kedua orang tuanya tersebut. Dan tak berapa lama pun Kenny ini keluar dari kelenteng itu. Ia nampak akan pergi ke suatu tempat dengan berjalan kaki. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba ia dihadang oleh 4 orang yang berniat untuk menagih hutang. Dan di sini sempat terjadi pertarungan antara mereka. Untung saja si Kenny berhasil kabur dengan cara bersembunyi di dalam sebuah masjid. Dan film pun dimulai. Di scene awal kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Vidya yang sedang melayani pelanggan di kedai milik keluarganya. Dan setelah itu ia nampak mengobrol dengan seorang wanita juga, yaitu sahabatnya yang bernama Salma. Mereka sedang merencanakan berjualan aksesoris dan berniat menyumbangkan hasil penjualan tersebut kepada para korban gempa. Nah, setelah berunding cukup lama, mereka pun sepakat untuk berjualan besok harinya. Dengan mengajak beberapa teman mereka pun pergi untuk berjualan. Di tengah asyiknya berjualan, tiba-tiba Vidya kesal terhadap seorang pelanggan yang nampak tak percaya bahwa hasil penjualan itu akan disumbangkan. Dan seperti kita tahu, orang tersebut adalah Kenny. Namun Kenny di sini hanya berniat bercanda saja mengatakan hal tersebut kepada Vidya. Namun Vidya sudah merasa kesal dan lalu pergi meninggalkan si Kenny. Merasa tak enak hati, Kenny pun berniat menghampiri si Vidya. Namun ketika hendak dihampiri, Vidya pun dengan segera pergi. Ia menitipkan jualnya itu kepada sahabatnya si Salmat itu. Ia pun memberitahu sahabatnya itu bahwa ia akan pergi untuk sholat. Nah, si Kenny pun bertanya pada Salma, "Kita mau kemana temannya?" Sholat apa? Dengan wajah sumringah, Kenny mengikuti si Vidya sampai ke masjid yang dituju. Nampaknya Kenny sudah jatuh cinta pada Vidya sejak pandangan pertama. Setelah balik sholat, si Vidya pun kaget. Si Kenny kembali ke tempat mereka berjualan itu dan memborong semua jualan mereka. Nah, di scene inilah mereka bertiga berkenalan. Namanya? Salma, Vidya, dan Siapa? Kenny pun sekarang sudah saling kenal. Dan lalu Kenny meminjam HP Salma dan menyimpan nomor HP-nya di sana agar Vidya bisa menelpon dia. "Kamu simpan nomor aku supaya nanti dia bisa telepon aku." Dan setelah itu pun Kenny langsung pulang tanpa sepatah kata pun. Sampai di tempat kerjanya Kenny hanya duduk dan tiba-tiba dia ditelepon oleh seseorang, yaitu pacarnya si Kenny. Nampaknya terdengar bahwa pacarnya Kenny ini baru pulang dari luar negeri. Scene pun berpindah ke rumah Kenny. Kedua orang tua Kenny berbicara soal undangan ulang tahun dari sahabat bapaknya Kenny. Tak berapa lama lalu Kenny datang ke rumahnya. Dan kedua orang tua Kenny langsung memberitahukan hal tersebut kepada Kenny. Karena ternyata Kenny dan pacarnya itu adalah pasangan yang dijodohkan dengan sahabat bapaknya si Kenny itu. Keesokan harinya Kenny menjumpai Vidya. Ia mengetahui keberadaan Vidya melalui si Salma. Di sini Vidya bertanya kepada Kenny kenapa dia mendekatinya. Abang tahu kan aku Islam? "Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu." Sepertinya Kenny siap pindah ke agama Islam demi memperjuangkan cintanya itu.
Dan setelah itu mereka pun pergi ke toko buku untuk membeli buku tentang agama Islam. Pasti bisa. Hari demi hari pun berlalu dan Kenny pun setiap hari membaca buku-buku tentang Islam tersebut. Beberapa hari kemudian Vidya memberikan alat sholat kepada Kenny. Dan di sini kita tahu bahwa sebenarnya Vidya juga suka dengan si Kenny ini. Scene berpindah ke ulang tahun sahabat bapak si Kenny. Di tempat itu Kenny dan pacarnya pun bertemu. Pacarnya itu bernama Chelsea. Nampaknya Kenny sedikit tidak senang dengan pertemuan itu. Di sela-sela pesta, ayah Chelsea mengajak Kenny bicara empat mata dan memaksa Kenny agar menikahi anaknya karena ia tahu bahwa Kenny tidak mencintai Chelsea. Ayah Chelsea memberitahu juga bahwa hutang Kenny sudah beres diurus oleh dia. Untuk itu, ia harus secepatnya menikahi Chelsea. Namun di sini Kenny langsung menolak perjodohan itu. Tapi aku tidak bisa menerima perjodohan ini, Om. Waboai Chelsea. Hari-hari pun berlalu. Kenny semakin sering menemui Vidya. Banyak momen lucu romantis yang terjadi. Sampai suatu hari Kenny mengantar Vidya pulang. Dan di rumah Vidya si Kenny bertemu dengan seorang pria, yaitu saingannya. Namun tanpa sepatah kata pun Kenny langsung pergi. Singkat cerita, Kenny pun memutuskan pacarnya yang bernama Chelsea itu. Kamu tahu kan gimana Namun papa? Chelsea tetap menolak diputuskan. Bahkan Demi harga Chelsea diri, mengancam orang akan Kenny. melakukan segalanya. Sementara itu, ayah Vidya mengetahui kedekatan Vidya dengan seorang non-muslim. Dan ia menyuruh Vidya untuk memanggil Kenny agar datang ke rumahnya dan bertemu dengan ayah Vidya. Papa mau bicara sama dia. Namun malam itu Kenny sedang dikejar oleh polisi karena terjerat kasus judi online. Kenny pun sempat dimasukkan ke dalam sel penjara. Namun tak berapa lama pun ayah Chelsea membebaskan Kenny. Kebebasanmu ini hutang. Kau harus bayar. Dan setelah Kenny keluar dari penjara, Kenny pun langsung ke rumah Vidya Buat saya jatuh untuk cinta kepada menemui Anda. ayah Vidya. Seperti anak bapak membuat saya jatuh cinta. Keesokan malamnya, saingan Kenny yang bernama Fahri itu mengajak Kenny untuk bertemu. Nampaknya Fahri sudah berlapang dada untuk melepas Vidya dan ia mau mengajar Kenny untuk belajar agama Islam. Yakin kamu gak akan menyesal kalau aku jadi mualaf dan menikah dengan Vidya? Cemburu iya, tapi aku tidak akan pernah menyesal. Namun sesampainya di rumah, ternyata ayah Kenny sudah tahu tentang kedekatan Kenny dengan Vidya. Dan Kenny pun dimarahin habis-habisan oleh ayahnya. Tetapi Kenny tetap saja membantah. Dan ibunya pun bilang, dulu dia juga pernah dekat dengan lelaki muslim dan sempat ingin menikah, tetapi ia mengurungkan niatnya itu Mama mengurungkan demi niat Mama. keluarga. Ada yang lebih penting daripada sekedar cinta sepasang remaja, yaitu keluarga. Setelah kejadian itu, Kenny pun langsung menemui Vidya untuk memastikan apakah Vidya benar-benar mencintainya Bagaimana atau perasaan kamu ke tidak. aku? Dan Vidya pun Apa kamu mencintai terlihat aku? ragu-ragu. Nah, oleh karena itu, Kenny pun menjadi sedih dan ia langsung memberitahu Vidya bahwa ia akan menikah dengan Chelsea minggu depan. Minggu depan aku akan menikah dengan perempuan lain. Tetapi ia ingin memastikan bahwa Vidya tidak mencintainya agar dia tenang untuk meninggalkan Vidya. Aku ingin mendengar sendiri kalau kamu tidak mencintai aku. Biar aku tenang untuk meninggalkan kamu. Dia pun menyuruh Vidya untuk bilang kalau Vidya tidak mencintainya. Aku tidak mencintai kamu. Dan dengan berat hati, Vidya pun mengatakan hal tersebut dengan sangat terpaksa. Dan suasana haru pun hadir. Mereka Terima kasih berdua sudah memberikan nampak beberapa saling hari terindah menangis. dalam hidupku.
Dan setelahnya Kenny pun langsung pergi dari kedai milik Vidya itu. Dan hari H pun tiba, Kenny dan Chelsea sudah siap untuk menikah. Namun ketika di kamar riasnya, Kenny tiba-tiba menolak pernikahan tersebut lagi. Dan akhirnya ayahnya pun marah kepadanya dan tidak menganggap Kenny sebagai anaknya lagi. Kenny merasa sedih, tetapi dia tetap menguatkan hatinya. Kabar Kenny membatalkan pernikahannya itu pun sekarang sudah sampai di telinga Chelsea dan ayahnya. Ayah Chelsea merasa sangat-sangat marah dengan kejadian itu. Dan ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghajar keluarga Vidya. Singkat cerita, anak buah ayahnya Chelsea pun berhasil menangkap Vidya dan ayahnya. Ayah Vidya dihajar habis-habisan dan tiba-tiba Kenny pun datang. Dan seketika Kenny pun langsung membantu mereka. Namun naas, Kenny pun tertusuk di bagian dadanya. Dan kini Kenny sakaratul maut. Tangis haru dari Vidya mengiringi kepergiannya. Ayah Vidya pun membantu Kenny untuk melantunkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan Kenny pun kini sudah pergi dengan tenang. Malam itu adalah malam terburuk dalam hidup Vidya. Orang yang memperjuangkan cintanya dengan begitu besar pengorbanan kini telah pergi untuk selamanya. Dan singkat cerita lagi, Kenny telah dimakamkan. Semua masih tak menyangka secepat ini kepergiannya. Vidya masih sedih dan mengenang masa-masa indah bersama Kenny. Dan ayahnya Kenny pun seperti menyesali telah memaksakan kehendaknya kepada anaknya itu. Dan dengan ending klimak yang sad moment ini, film pun tamat.